Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus menyertai kami, menopang hidup kami, dan kasih karunia Tuhan terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, sejenak pagi hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyapa kami Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam ayat ini Yesus berbicara tentang penghakiman terakhir, di mana Yesus sebagai raja akan memisahkan domba dari kambing. Domba melambangkan orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah dan menghasilkan buah iman dalam kehidupan mereka. Sedangkan kambing menggambarkan mereka yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang menolak Kristus. Saudara, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan yang memahami bahwa keselamatan bukanlah hasil dari perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah melalui iman kepada Kristus. Karena itu kita tahu bahwa tidak ada satupun kebaikan kita yang dapat menambah keselamatan yang telah dikerjakan Kristus di kayu salib. Namun iman sejati bukanlah iman yang mati. Iman yang sejati akan selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Di sini Yesus tidak hanya berbicara tentang kebaikan atau tindakan amal, kegiatan sosial. Tetapi di sini Yesus berbicara bagaimana hidup orang percaya seharusnya mencerminkan kasih Kristus. Mereka yang benar-benar diselamatkan akan menunjukkan kasih itu dalam kehidupan mereka. Bukan sebagai upaya untuk mendapatkan perkenan Allah, tetapi sebagai respons atas anugerah yang telah mereka terima. Ketika kita melayani orang-orang yang terhina yang dimaksud di dalam ayat yang Matius yang kita baca ini, membantu mereka yang lapar, haus, dan dalam kesusahan, kita sebenarnya sedang menunjukkan bukti dari iman kita yang sejati. Hal ini juga menekankan bahwa seluruh hidup kita adalah ibadah. Bukan hanya saat kita berdoa atau beribadah di gereja, tetapi dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Itu adalah juga ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan dan melayani sesama dengan tulus, kita sedang menghidupi iman kita dalam keseharian. Dan inilah yang dimaksud dengan hanya anugerah dan untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk dalam melayani orang lain, adalah untuk kemuliaan Allah. Dalam ayat ini, Yesus menyebut mereka yang membutuhkan adalah sebagai saudaraku. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus sangat dekat dengan umatnya. Setiap tindakan kasih yang diberikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang adalah bagian dari tubuh Kristus, adalah sebenarnya pelayanan langsung kepada Yesus sendiri. Ini bukan hanya tentang berbuat baik, tetapi tentang bagaimana kita sebagai gereja dipanggil untuk hidup dalam kasih yang nyata, bukan dalam sikap individualisme atau kepedulian yang dangkal atau egoisme. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan firman ini dengan hati yang terbuka. Bukan untuk mencari pembenaran melalui perbuatan baik, tetapi untuk menyadari bahwa iman yang sejati selalu disertai dengan tindakan kasih. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya,
tapi juga untuk hidup sebagai refleksi dari Kristus, yakni melayani sesama dengan hati yang dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin bertumbuh dalam kasih yang berasal dari iman yang sejati, agar dalam setiap tindakan kita, Kristus semakin dimuliakan. Saudara, mari kita hidup dengan mewujudkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sesungguhnya inilah murid yang sejati ketika ia melakukan lebih daripada orang-orang di luar Tuhan. Jikalau kita hanya bisa mampu mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, maka apa kelebihan orang Kristen ketika memberi kasih kepada orang-orang yang tidak layak, ketika memberi kasih kepada orang-orang yang terabaikan oleh dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan identitas kami sebagai orang percaya, mewujudkan kasih Kristus yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, kami seringkali gagal. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk terus mewujudkan kasih-Mu. Berikan kami kepekaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu bagi orang yang membutuhkan. Pakai hidup kami Tuhan. Jadikan kami saluran berkat. Berkati kami sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kegiatan pekerjaan kami. Tuhan, Engkau buat berhasil, agar melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa syafaat kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.